Jelang Hari Raya Idul Fitri, di bulan Ramadan ini, alhamdulillah ada kabar yang sangat membahagiakan, di mana ada beberapa KPM PKH yang mendapatkan bantuan komplementer atau bantuan tambahan khusus untuk wilayah-wilayah berikut ini. Nah, bantuan tambahan yang diterima ini besarannya adalah Rp500.000. Nah, kira-kira siapa saja ya KPM PKH yang beruntung mendapatkan bantuan komplementer atau bantuan tambahan berikut ini dan di wilayah mana ini kira-kira? Dan bagaimana updating progres terkini terkait penyaluran Bansos PKH dan Sembako atau BPNT tahap 1 alokasi bulan Januari hingga Maret 2025 dan bagaimana kabar terbarunya terkait mengenai survei atau ground checking data tunggal sosial ekonomi. Karena ini ada informasi terbaru di mana SIKNG ini sementara tidak bisa mengusulkan dan tidak bisa menindaklanjuti ya. Ini karena apa penyebabnya? Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentunya soal bantuan sosial. Nah, di bulan Ramadan ini, jelang hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, ada beberapa KPM di wilayah tertentu, ini yang alhamdulillah ya, mendapatkan bantuan komplementer atau bantuan tambahan lah ya. Besarannya Rp500.000. Wah, ini kira-kira siapa saja KPM yang beruntung tersebut, dan di wilayah mana ini kira-kira, dan penyalurannya lewat apa. Yang jelas ini lewat bank penyalur ya. Dan ini mulai bisa dicairkan ya, mulai minggu depan ini ya, mulai bisa dicairkan ketika bank penyalur ini sudah buka ya, dan juga nanti akan ada batasan untuk pengambilan atau pencairannya. Dan juga kita akan mengupdate terkait mengenai penyaluran Bansos PKH dan BPNT untuk tahap 1 periode Januari hingga Maret 2025, dan juga ini SIKNG ini sementara ini resmi ditutup ya. Ini dikarenakan apa kira-kira ya kok ditutup ya? Ini di SIKNG ya. Ini sudah ada keterangannya. Nah, apakah nanti akan berpengaruh bantuan di tahap 2 nanti? Kita akan jelaskan dan simak sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, gimana puasa Anda di bulan Ramadan ini? Sampai hari ke-8 ini apakah masih bertahan atau tidak? Kalau yang perempuan ini pasti ada halangan ya. Tapi kalau yang laki-laki kalau tidak punya uzur atau halangan ya yang memang bisa membatalkan puasa, ya semoga bisa tetap lanjut puasanya hingga sampai hari ini, dan nanti semoga puasanya lancar hingga sampai di akhir bulan Maret ini ya, sampai Hari Raya Idul Fitri. Nah, sobat YouTube, di bulan Ramadan ini mungkin harga-harga bahan pokok ya di pasaran ini ada yang mengalami lonjakan. Ya mungkin hampir semua mungkin ya mengalami lonjakan kenaikan harga. Itu memang sudah biasa terjadi setiap tahunnya ya, setiap bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk itu pasti warga masyarakat ini sangat memerlukan yang namanya uang ya. Uang untuk mengukit ya agar daya belinya ini bisa naik. Ya, karena memang kebutuhan Ramadan apalagi jelang Lebaran ini pasti banyak sekali ya. Nah, warga masyarakat di seluruh Indonesia khususnya ya
Untuk pemerintah sendiri, alhamdulillah sudah menyalurkan ya beberapa jenis bansos, baik sebelum Ramadan dan juga ketika Ramadan di bulan Maret ini. Beberapa di antara bansos yang sudah disalurkan adalah PKH, ya diantaranya PKH dan sembako atau BPNT tahap 1 periode Januari hingga Maret 2025. Sebagian besar sudah ada yang cair mulai bulan Februari kemarin, dan sebagian juga ada yang baru menyusul cair di bulan Maret ini. Nah, bagi Anda yang belum cair bantuan PKH dan sembako atau BPNT tahap 1 alokasi Januari hingga Maret 2025 ini, silakan dicek kembali nama Anda. Apakah periode Januari-Maret 2025 ini, ya, nama Anda di SIG-NJ itu masih aktif atau tidak. Mungkin di SIG-NJ ternyata nama Anda itu periodenya masih November-Desember, dan ada keterangan sudah ditidaklayakkan atau non-DTKS karena alasan-alasan tertentu. Nah, di SIG-NJ itu semuanya itu pasti muncul keterangan penyebab kenapa kok tidak aktif untuk tahap 1 periode Januari hingga Maret 2025 ini. Nah, itu ya untuk memastikannya. Tapi kalau nama Anda ternyata di SIG-NJ Januari Maret 2025 itu masih aktif, masih ada keterangan periode seperti itu. Nah, di keterangan SP2D kalau statusnya masih SPM atau mungkin sudah SI, tinggal menunggu saja pencairan, baik yang lewat KKS maupun yang lewat pos. Karena masih ada KPM ya yang berpeluang cair di bulan Maret ini ya, hingga jelang Hari Raya Idul Fitri bagi yang susulan atau mungkin KPM perluasan baik penerima PKH baru maupun BPNT baru. Ya, karena di setiap tahapnya itu pasti ada penerima bansos baru baik PKH maupun sembako atau BPNT. Nah, jadi itu. Nah, kemudian di bulan Maret ini juga ada beberapa bansos yang juga masih bisa dicairkan seperti Atensi Yatim Piatu per bulannya Rp200.000 dan ini dicairkan langsung 2 bulan Januari Februari yang melalui Bank Mandiri dan juga BSI khusus wilayah Aceh. Kemudian juga ada bansos PIP, Program Indonesia Pintar, alokasi 2024 bagi yang belum cair dan biasanya ini bagi yang baru melakukan aktivasi rekening. Ada juga bansos yang dari Kementerian Desa, yakni BLT dari dana desa. Nah, ini Rp300.000 per bulan, ya. Ada yang cair hanya Januari mungkin, atau mungkin langsung cair double Januari Februari, bahkan ada yang langsung cair Januari Februari Maret 2025. Nah, itu bagi warga desa yang masuk miskin ekstrim dan belum dapat bansos seperti PKH dan BPNT. Nah, itu ya. Nah, sedangkan untuk bagi yang sudah cair, para KPM yang sudah cair baik PKH maupun sembako atau BPNT-nya, tinggal menunggu pencairan di tahap 2. Nah, ternyata ya di SIG-NJ saat ini untuk menu kelayakan dan menu usulan ini ditutup sementara. Jadi pihak operator desa atau kelurahan ini saat ini sementara nggak bisa mengusulkan warga yang mungkin masuk kategori miskin yang belum masuk DTKS atau belum dapat bansos, ini belum bisa diusulkan. Dan juga belum bisa menidaklayakkan warga penerima bansos yang mungkin sudah kaya, ya, dan ini kan harus ditidaklayakkan, harus dikeluarkan. Nah, ini belum bisa dilakukan karena menu usulannya ini masih ditutup sementara dengan keterangan karena akan diberlakukannya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang menjadi rujukan data penerima bansos mulai tahap 2 hingga seterusnya. Nah, saat ini para pendamping PKH sedang melakukan verifikasi atau survei DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, kepada warga masyarakat yang namanya sudah masuk aplikasi namanya Sigsma. Sigsma ini yang punya para pendamping. Nah, nama-nama warga itu yang masuk di situ itu akan disurvei tingkat sosial ekonominya. Mulai dari aset yang dimiliki, pekerjaan, riwayat pendidikan, kemudian jumlah sepeda motor, sawah, semuanya akan ditanyai di situ. Bahkan mungkin rumahnya itu difoto dari dalam dan dari luar.
lantainya terbuat dari apa, dindingnya terbuat dari apa. Nah, semuanya akan ditanyai dengan detail. Dan itu nanti yang akan menjadi rujukan oleh BPS. Jadi setelah dinilai itu tadi, jadi diwawancarai ya warga. Jadi bukan semua KPM yang akan disurvei. Hanya nama-nama yang ada di situ yang masuk Sigma. Jadi ada beberapa KPM yang masuk namanya di situ, ada yang juga bukan penerima bansos. Jadi belum dapat bansos, namanya juga ada di situ. Karena ini penggabungan data DTKS, data P3KE, dan data Reksosek. Nah, itu nanti akan menjadi dasar untuk nantinya menjadi DTSEN, di mana DTSEN nanti itu adalah hasil perankingan, hasil survei tadi. Nah, yang meranking ini adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi bukan pendamping PKH yang menyurvei, yang menentukan orang itu miskin atau tidak. Nanti yang menentukan tingkat kemiskinan itu adalah BPS. Ya, walaupun yang mensurvei ini para pendamping hanya mengisi sesuai apa yang menjadi jawaban atau keterangan dari yang jadi target survei tadi. Nah, itu tadi akan menjadi sasaran penerima bansos, apakah layak atau tidak di tahap 2 dan selanjutnya. Kemudian ada bantuan tambahan ya ini ya, di bulan Maret ini atau komplementer, tapi khusus untuk wilayah tertentu dan untuk KPM tertentu. Dan ini juga ada kuota, tidak semuanya dapat. Ya, adalah bantuan PKH Plus khusus untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan juga tidak semua kabupaten kota di Jawa Timur, hanya beberapa kabupaten kota saja yang ada program PKH Plus tadi. Ya, PKH Plus ini adalah KPM PKH yang sudah masuk di TKS tentunya, yang dalam keluarganya ada lansia minimal 70 tahun ke atas dan sudah diusulkan oleh para pendampingnya masing-masing. Dan ini tidak semua lansia 70 tahun ke atas yang dapat. Hanya yang sudah diusulkan dan sudah masuk data bayar. Nah, ini karena ada kuotanya. Mungkin satu desa itu yang diusulkan hanya 1, 2, atau 5 KPM saja. Jadi nggak semuanya memang ya. Dapatnya 500 dan cairnya lewat Bank Jatim. Nah, ini kayaknya sudah mulai cair ya, mulai minggu depan ya. Hingga nanti ada batas waktu maksimal pencairannya. Besarannya Rp500.000. Selamat bagi yang dapat ya. Dan demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.